Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini selalu terkait dan harus selalu dikaitkan dengan perilaku manusia. Tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Pandemi COVID-19 yang bersifat global telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Bermula hanya berdampak pada aspek kesehatan, kemudian meluas kepada aspek ekonomi, pendidikan, keagamaan, pemerintahan, dan pangan. Sejalan dengan tugas menjalankan ibadah bulan Ramadan, tentu tugas kita adalah bagaimana menemukan hikmah dari bencana ini, melihat karakteristik COVID-19 dan multiplier effect yang ditimbulkan. Prasangka baik kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja sedang menguji kesabaran kita, tetapi juga sedang meminta kita untuk menginstal ulang tata kehidupan baru. Mengapa? Untuk lebih jelasnya, pada kesempatan ini hadir secara online di hadapan kita Bapak Syekh Ali Jaber, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Reza Arta, dan Bapak Krisdono, Ketua Bank Infak Pusat Jakarta, untuk membahas hikmah apa yang dapat kita ambil atas kejadian yang sedang menimpa kita saat ini, agar kita dapat selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Mari sama-sama kita simak pembahasan ini dengan seksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Secara online oleh Syekh Ali Jaber, oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan Pak Doni Tirtana, dan saya sendiri Reza Arta selaku moderator acara yang akan memandu jalannya acara yang akan Bapak Ibu saksikan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Bersama dengan kita hadir pula ada Bapak Tridono selaku Ketua Umum Bank Infak yang akan memberikan sambutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini tentunya adalah sebuah qadarullah, adalah satu kondisi, satu kejadian yang tidak mungkin kita hindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalaninya bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam kondisi krisis ini kita merasa sedih, stres, putus asa, atau bahkan mungkin merasa sudah habis-habisan, sudah
Hikmah adalah salah satu kata yang saat ini dirasa menjadi salah satu penyejuk, menjadi salah satu solusi jalan keluar atas kebuntuan-kebuntuan yang kita hadapi saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi tentunya, masalah usaha, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan sebagainya. Tapi tahun 2020 ini bukanlah akhir dari segalanya. Bukan akhir dunia ini. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Oleh karena itu, pada webinar malam hari ini, yang mengusung tema hikmah di kala krisis, kita akan menghadirkan 3 sosok yang insya Allah akan dapat menjadi narasumber kita untuk bagaimana kita mendapatkan sudut pandang baru, semangat baru, pola pikir, mindset, dan tentunya yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kondisi saat ini. Bersama kita telah hadir ada Syekh Ali Jaber, lalu Bapak Sandiaga Uno, dan salah seorang pengusaha muda, yaitu Bapak Doni Tirtana. Untuk itu, mari kita mulai saja diskusi malam hari ini, yang semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk agenda pertama, adalah sambutan dari Bapak Kridono atau Pak Doni, selaku Ketua Umum Bank Infak, ya, yang malam ini akan memberikan sambutannya. Kepada Pak Doni, kami persilahkan. Turun Pak Reza, Ketua Pembina Bank Infak Pusat dan moderator dari acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami aturkan terima kasih pada Syekh Ali Jaber atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam acara Bank Infak ini. Ya. Mungkin baru pertama kali ada tokoh spiritual, tokoh agama Islam yang datang dalam acara mingguan kami di Bank Infak Pusat. Yang kedua, terima kasih kepada Mas Ketua Dewan Pembina Bank Infak, Bapak Sandiaga Solahuddin Uno, kepada bintang tamu kita, pengusaha muda Bebek Doer, Pak Mas Doni Tirtana. Matur nuwun Mas Doni, juga tak lupa semua dari pengurus daripada Bank Infak Pusat yang hadir saat ini. Ya. Bank Infak Pusat, Bank Infak telah berjalan hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya. Kegiatan daripada Bank Infak visinya sangat mulia, bahwa kami ingin ikut dalam suatu gerakan masyarakat yang mensejahterakan kaum miskin ya, dengan pemberdayaan 2 sisi. Kemudian kegiatan daripada Bank Infak adalah pemberdayaan umat dalam sisi spiritual, sosial, dan ekonomi. Kemudian dalam sisi keuangan, kami Bank Infak mengumpulkan infak dari para donatur maupun dari sahabat infak dari berbagai sumber. Kemudian kami memberikan pinjaman berupa qard tanpa riba, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi pada para UMKM, dan lain-lain. Mudah-mudahan Bank Infak ini walaupun baru berdiri 44 di 9 provinsi, dengan adanya dukungan dari masyarakat yang luar biasa, akan berkembang menjadi pesat sekali bertumbuh. Bank Infak mungkin mudah-mudahan bisa ribuan. Amin ya Rabbal Alamin.
Oke, untuk menghemat waktu, kami kembalikan pada moderator untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas sambutannya. Untuk berikutnya, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Dari Pak Doni Tirtana ya. Baik, Pak Doni Tirtana ini adalah seorang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Doni Tirtana ini adalah seorang pengusaha yang saat ini beliau memiliki banyak gerai di sekitar Jabodetabek, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kita ingin sebelum kita masuk kepada materi yang akan diberikan oleh tausiah oleh Syekh Ali Jaber dan juga dari Pak Sandiaga Uno, ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Pak Doni Tirtana bagaimana yang dihadapi saat ini oleh seorang pengusaha seperti Pak Doni ini. Kita tahu bahwa krisis multidimensi ini telah memukul berbagai sektor, termasuk salah satunya yang terbesar adalah sektor usaha. Bagaimana menyikapinya? Kondisi seperti ini apakah bisa survive atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Doni. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan Mas Reza, saya ucapkan terima kasih juga kepada Syekh Ali Jaber, juga Bang Sandiaga Uno yang menyempatkan waktu ya di acara kali ini. Senang sekali saya bisa berbagi gitu ya, senang sekali saya bisa sharing-sharing di acara kali ini, dan tentu saja dalam kaitannya kita bareng-bareng membesarkan Bank Infak gitu ya, Mas Reza ya. Ya, alhamdulillah lama kita nggak ketemu, tapi ketemu lagi di era pandemik ini gitu ya. Seperti yang tadi Mas Reza bilang gitu ya, memang terjadi banyak krisis multidimensi gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah ada 2 usaha, Mas Reza. Ya, satunya tadi restoran bebek ini gitu ya. Satunya lagi bergerak di bidang B2B gitu ya, bidang keselamatan kerja gitu ya. Yang alhamdulillah yang satunya ini masih bagus, Mas Reza, udah naik gitu ya. Cuma yang di restoran ini, sebagaimana kita ketahui gitu ya, kita bebek ini kan mayoritas kan ada di mall gitu ya. Jadi cukup terasa lah imbasnya gitu ya di bisnis kami yang ini gitu. Dan memang ini tidak kita alami sendiri gitu ya. Jadi saya coba juga cross check ke teman-teman gitu kan, teman-teman yang main di bisnis fashion misalnya. Di bisnis fashion rupanya turunnya juga cukup tajam gitu ya. Bisa kehilangan 70-80% omset gitu ya di bulan ini gitu. Bulan lalu masih oke lah. Itu juga di bisnis kami ya, 50% bulan lalu masih oke gitu ya. Di bulan ini turunnya sangat tajam karena kita memang pastikan semuanya itu tutup gitu ya. Pertama karena kita ingin menjaga keselamatan dan kesehatan tim kami gitu kan yang ada di restoran gitu kan. Selain juga jumlah pengunjung yang juga turun secara drastis gitu. Jadi bisnis restoran terimbas, bisnis fashion terimbas, kemudian teman-teman juga yang main di hotel gitu ya, itu juga terimbas sangat dalam juga. Bisnis oleh-oleh ya di beberapa teman-teman saya yang main di oleh-oleh di kota-kota besar itu juga terimbas sangat parah gitu ya, omset bisa nyampe hampir turunnya bisa 90-95% gitu kan. Jadi di sektor-sektor bisnis inilah yang sekarang ini cukup terdampak gitu ya. Apalagi masa waktu work from home gitu ya, tanggal 15.
di mana kantor-kantor ini banyak merumahkan karyawannya untuk kerja di rumah. Tentu saja kantin-kantin atau pedagang-pedagang kaki lima yang di belakang-belakang kantor, kemudian juga sekolah-sekolah diliburin gitu ya. Otomatis usaha-usaha skala mikro juga kali ini terdampak cukup dalam gitu, Mas Reza. Kemarin juga sempat tanya-tanya di industri perbankan juga untuk mereka bisa ibaratnya naik lagi gitu ya, karena sekarang ini mereka banyak melakukan relaksasi gitu. Jadi fokus bank ini sekarang banyak bantuin teman-teman ataupun ya pengusaha ini banyak di keringanan cicilan gitu ya selama 1 tahun ke depan gitu ya. Banyak diberikan keringanan itu gitu. Kemudian juga keringanan di bidang cicilan kendaraan, kemudian juga keringanan untuk di sektor perumahan gitu ya. Di teman-teman saya yang main di properti syariah juga relatif terdampak cukup dalam gitu ya di bulan ini gitu. Jadi itulah yang sekarang terjadi. Tapi di sisi lain juga ada teman-teman juga yang ya naik gitu ya, naik. Tapi naiknya itu nggak nyenengin gitu loh. Nggak nyenengnya gimana? Temen tuh yang main bisnis sabun disinfektan gitu ya. Penjualannya naik cukup signifikan gitu ya, tapi dia nggak happy karena ya ini kadang ada rasa kemanusiaan yang tergugah juga gitu ya, karena di saat dia senang tapi yang lainnya ini pada susah gitu kan, itu kan nggak enak juga gitu ya, jadi ngerasanya juga kurang nyaman juga gitu loh, tetap naik tapi dikala pandemi ini di era wabah ini gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Kemudian kalau boleh cerita lagi karena kita sewa di mall-mall ini juga, di mall sendiri ini pendapatnya ini beragam gitu ya. Mall-mall yang ibaratnya itu tetap milih buka gitu ya. Sampai sekarang itu buka terus Mas. Jadi nggak ada yang tutup gitu ya. Walaupun tenan-tenan itu tutup, dia tetap buka terus gitu kan. Ada yang memilih untuk tutup sampai akhir bulan ini gitu ya, diperpanjang terus. Ada yang mulai menerapkan kebijakan tidak membayar sewa gitu ya. Ada yang udah nggak usah membayar sewa, silakan kalau mau buka. Servis charge-nya juga sudah mulai diturun 50%. Awal-awal mereka dulu nggak mau nurunin, tapi sekarang sudah mulai mencoba realistis gitu ya, karena nggak mungkin juga gitu kan tetap memaksakan kehendak gitu kan. Nah, kurang lebih gambarannya itu, Mas Reza, di bisnis saya di bidang restoran ya, makanan minuman. Tapi kita juga dengan kenyataan itu kita pivot gitu ya. Industri makanan minuman ini sebetulnya yang terdampak adalah industri makanan dan minuman dalam bidang leisure gitu. Artinya hubungan dengan kesenangan gitu ya, rekreasi. Tapi orang setiap hari masih tetap butuh makan gitu kan. Nah, inilah yang kita siasati dengan kita banyak membuat produk-produk frozen food. Jadi produk-produk yang dibekukan gitu ya, masakan yang setengah beku, setengah matang gitu ya, udah matang tapi dibekukan gitu. Nah, ini yang kita banyak coba jual karena di gudang kita sendiri juga udah cukup banyak numpuk. Nah, ini kita coba jual itu gitu ya. Dan ini tren di seluruh dunia ini juga menunjukkan bahwa frozen food atau makanan beku ini juga menjadi primadona gitu ya. Jadi ini salah satu yang mungkin saya sarankan gitu ya kepada pengusaha-pengusaha restoran gitu ya, untuk bisa salah satunya itu pivot gitu ya, bergerak cepat menyesuaikan diri untuk bisa menjual atau menyediakan makanan-makanan frozen food gitu ya. Karena kedepannya juga kita juga masih belum tahu pasti ini krisis sampai kapan gitu ya. Sementara daya beli juga semakin melemah gitu kan. Makanya kita sediakan makanan yang cocok ataupun murah dan tetap higienis gitu ya, tetap murah dan sehat dikonsumsi
untuk seluruh keluarga. Nah, itu ke depan trennya itu akan seperti itu gitu ya dalam masa pandemik ini gitu ya. Kurang Ya lebih baik, itu dulu. ya itu sangat menarik tadi dikatakan bahwa pengusaha muda seperti Mas Doni ini sekarang melakukan pivot ya, artinya mencoba bergeser ke frozen food. Saya ada pertanyaan, bagaimana dengan kondisi para karyawan yang sekarang ini boleh dikata produktivitasnya tentunya menurun ya. Saya kurang tahu apakah semua gerai Anda ditutup atau bagaimana. Yang kami ingin tahu kondisi saat ini para karyawan ini seperti apa nasibnya? Ya, kalau karyawan sendiri untuk bulan ini kita masih bisa full gitu ya, Mas Reza ya. Jadi memang kita rumahkan gitu ya, kita rumahkan, kita istirahatkan. Dulu itu saya kepikiran bahwa pemerintah akan segera melakukan lockdown gitu loh. Jadi saya mikir bisnis ini tutup atau nggak tutup itu lama-lama akan ditutup oleh kondisi gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita terus membuka bisnis dan ada satu kasus di sana gitu ya. Kemudian di kasus ini menyebabkan perusahaan jadi tidak aman lagi gitu ya, tidak secure lagi gitu ya. Nah itu pasti akan tutup juga gitu. Jadi waktu itu saya mikir, wah daripada nanti ada karyawan yang kena, kemudian ini akan tutup, ya sudah kita waktu itu mungkinnya 1 bulan ini kita tutup dulu deh sambil kita lihat nanti seperti apa gitu kan. Nah, ternyata kita tutup ini yang lain Sudah ada tutup, melakukan PHK? Gimana? Sudah ada melakukan PHK mungkin atau bagaimana? Perlu dirumahkan atau seperti apa? Tidak. Iya, jadi kita sistemnya unpaid leave dulu, Mas Reza. Selama bulan ini gitu ya. Jadi bulan lalu itu masih full, bulan ini kita sistem unpaid leave dulu sampai kondisi itu benar-benar memungkinkan gitu ya. Tadinya kita berpikir puasa ini semuanya sudah selesai gitu kan. Ternyata ini berkepanjangan gitu dan kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Ya baik. Ya. Baik, terima kasih Mas Doni atas story-nya tadi ya mengenai banyak hal yang sedang dihadapi oleh pengusaha saat ini. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya akan mencoba menyapa. Sudah hadir di sini bersama kita ada Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Bisa mendengar, bisa kontak? Syekh suaranya masih di mute. Nggak apa-apa, oke. Tadi sudah menjawab. Baik, ada Bapak Sandiaga Uno juga sudah hadir di sini. Bang Sandi. Assalamualaikum Mas Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doni. Aduh, kangen sama Pak Doni. Dan juga ada ini, sepupu saya ini. Syekh Ali Jaber. Barakallahu fiik. Ya. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua di sini. Jagoan-jagoan ya, ini saya pengen dengar tausiah. Iya. Tapi ini ada Syekh Ali Jaber juga di sini, muda nih. Siapa ya ini ya? Namanya sama tapi jauh lebih muda mukanya nih. Siapa ya? Ini waktu Syekh Ali Jaber lebih muda kali ya? Iya. Saya lihat ini Syekh Ali Jaber di sini ada yang disebut kiri sebelahnya di depan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa webinar nasional malam hari ini dengan tema Hikmah di Kala Krisis. Tadi sudah kita sapa semua narasumber-narasumber kita yang luar biasa, yang hebat-hebat ini. Nanti kita akan banyak belajar dari Pak Sandi dan dari Syekh Ali Jaber juga, ya. Tadi di depan sudah kami buka sedikit tentang bagaimana kita ini bisa mendapatkan sudut pandang baru, mendapatkan semangat baru, pola pikir yang tentunya dapat menjadi trigger positif untuk kita semua menjalani kondisi pandemi ini. Ya, baik.
tadi dari sesi pertama, Mas Doni Tirtana, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi kedua, sesinya Pak Sandi. Mungkin bisa di-on-in langsung. Yes, silakan Pak Sandi. Kita akan mencoba mengobrol. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Sandi ini adalah pengusaha yang boleh dikata memiliki story yang cukup unik. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau adalah pengusaha yang lahir dari krisis. Ya, jadi waktu itu tahun 98, ya, cerita ini selalu beliau ulang-ulang dimanapun, apalagi di sekeliling beliau sangat paham apa yang terjadi. Ya, beliau ini adalah pengusaha yang lahir dari krisis. Tahun 98 waktu itu mengalami PHK, ya. PHK ini kata kunci yang salah satu milestone dalam hidupnya yang tidak akan pernah dilupakan. Setelah itu, karena PHK itu beliau menjadi pengusaha. Kita tentunya ingin tahu bagaimana justru di saat krisis, malah jadi jalan menuju kesuksesan. Ini kan tentunya sangat baik apabila dapat dipahami dan diaplikasi oleh banyak pemirsa kita malam hari ini. Ya. Kenapa? Karena ini unik sekali gitu. Nah, silakan Pak Sandi bisa memberikan pandangan-pandangannya. Terima kasih Pak Dita dan Syekh Ali Jaber, Mas Doni, dan semua yang ada di sini. Tapi kalau boleh saya memberikan kesempatan ke Syekh Ali Jaber dulu, karena ini Sulaiman udah masuk waktunya tidur dan saya harus bacakan buku sebelum dia tidur. Saya minta break sedikit aja, 15 menit. Saya nanti join lagi dan saya ingin dengar justru dari Syekh Ali Jaber dulu. Nanti saya share materi saya, yaitu In Search for Meaning, yaitu dalam mencari satu arti dari krisis ini. Jadi Nyun Sewu, Mas Reza, mohon izin. Iya, baik. Berikan kesempatannya ke Syekh Ali Jaber dulu supaya Sulaiman. Ke Syekh dulu, ya baik. Ya baik. Baik, terima kasih Pak Sandi. Sampai ketemu nanti setelah ini. Baik, saya beralih ke Syekh Ali Jaber yang sudah hadir juga di sini. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Syekh, malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan ditonton oleh banyak pemirsa kita dari seluruh tanah air, bahkan dari seluruh belahan dunia lain. Tema malam hari ini adalah hikmah di kala krisis. Mungkin Syekh bisa memberikan pandangan-pandangan dari sisi agama, dari sebagai seorang alim ulama, bagaimana tausiah Syekh kepada para pengusaha nih terutama nih ya. Mungkin penonton malam hari ini kebanyakan adalah lebih kepada para pengusaha. Karena kami jelaskan sedikit bahwa kami Bank Infak ini adalah sebuah gerakan, Syekh. Gerakan yang bagaimana membebaskan para pengusaha mikro tentunya, ya, pengusaha mikro dari jeratan riba. Di Indonesia ini kami memiliki data bahwa ada 78% dari UMKM kita tidak memiliki akses kepada permodalan formal. Oleh karena itu, kami bersama Bang Sandi menggagas adanya program Bank Infak ini, yaitu bagaimana kita menggalang infak, lalu dana infak ini kami pinjamkan sebagai permodalan mikro kepada para pengusaha-pengusaha mikro kita, tanpa bunga sama sekali. Tanpa bunga, tanpa administrasi, tanpa potongan. Kalau memang mereka pinjam misalkan 5 juta, itu dikembalikan juga dalam jumlah yang sama 5 juta. Tentunya ini sangat meringankan. Karena kita ketahui bahwa di masyarakat saat ini, terutama pada segmen mikro, mereka kalau pinjam uang itu bunganya bisa sampai 1.100%, Syekh. Nah, itu sedikit tentang Bank Infak. Jadi, viewers kita malam hari ini insya Allah didominasi oleh para pengusaha yang ingin mereka bagaimana survive di masa seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Doni Tirtana tentang strategi pivoting, itu strategi seorang pengusaha.
Nanti dari Pak Sandi juga akan membawakan materi. Dari Syekh sendiri sebagai seorang alim ulama, sebagai pemuka agama, apa nih tausiahnya kepada kami nih Syekh, para pengusaha dalam menghadapi krisis ini? Silakan Syekh. Krisis ekonomi, menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang begitu besar. Dan sebelum terjadi wabah ini, COVID-19, sebenarnya kita sudah menghadapi krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, apalagi sekarang. Jadi yang kedua, kita bangun pagi hari, kita merasa aman di tempat kita. Artinya kita di negeri yang bukan negeri perang. Masih saudara kita yang belum bisa menikmati nikmat aman, saudara kita di Palestina, saudara kita di Yaman, saudara kita di Libya, saudara kita di Syria. Dan alhamdulillah kita harus menurunkan fikiran kita dan bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat aman. Nikmat aman itu sangat mahal dan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan harta. Walaupun kita memiliki harta karun, tidak bisa menggantikan ketakutan dengan aman. Tapi nikmat aman anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa merasakannya? Apakah kita selalu bersyukur dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah jaga nikmat aman ini? Anak kita beraktivitas, pulang pergi sebelum COVID-19, mereka nyaman-nyaman saja ke sekolahannya. Bahkan kita cari nafkah rezeki, kita tinggalkan anak kita, keluarga kita di rumah sendirian. Alhamdulillah aman. Tapi sayang sekali, kenikmatan aman ini kita cukup lalaikan dan kita tidak mensyukurinya. Yang ketiga adalah indahu quta yaumi. Kata Rasulullah SAW, memiliki kecukupan untuk hanya hari ini. Alhamdulillah di negeri kita, walaupun masih banyak orang miskin, tapi belum ada kata kelaparan. Belum ada musibah kelaparan massal atau kelaparan yang menimpa negeri kita. Sebagaimana terjadi beberapa negara Afrika sampai orang mati karena kelaparan. Kata Rasulullah SAW, kalau anda memiliki kecukupan hari ini, bukan untuk besok. Dan saya yakin, yang ada makanan di rumah kita, di kulkas kita, dalam makanan ringan, makanan berat, sayuran, berbagai macam-macam, buah-buahan, jangankan cukup untuk kita hari ini, tapi saya rasa mungkin sampai 1 minggu ke depan masih ada. Mungkin bagi warga miskin memiliki makanan untuk hari ini, atau orang yang bekerja penghasilannya syukur-syukur kalau dapat untuk hanya hari ini dia makan dan menikmatinya. Tapi ingat, ketika anda mendapat kecukupan hanya untuk hari ini, bukan untuk besok, makan pagi, siang dan malam, kata Rasulullah SAW, anda sudah menjadi orang kaya yang memiliki dunia dan segala isinya. Itu yang harus kita sadari dan kita harus syukuri. Sehat walafiat, kita bangun pagi hari. Yang kedua, kita aman di tempat kita dan di negeri kita. Dan ini nikmat yang amat dahsyat. Yang ketiga adalah nikmat kecukupan. Kita bisa beraktivitas, makan sehari-hari, sehari kita hari ini saja sudah mendapatkan makanan pagi, siang, malam, itu berarti sudah menjadi tanda kekayaan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan saya ingat ketika terjadi wabah COVID-19 ini, saya ingat bersabda atau berkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak dijamin kekal.
Kadang-kadang manusia, apalagi yang memiliki kemampuan, tidak mau belajar hidup susah. Saya percaya seperti Mas Sandi yang lahir perjuangan dan kekayaannya dari krisis. Berarti dia sudah tahu persis apa arti hidup susah dan hidup kaya. Makanya dari situ terjadi muncul perasaan kepedulian melalui bank infak, bagaimana kita bisa membawa kenikmatan yang kita miliki boleh dan berhak dirasakan oleh seluruh manusia di tanah air kita. Tanpa membedakan agamanya, warna kulitnya, budayanya, cukup dia sebagai orang Indonesia di bawah bendera merah putih berhak dan layak untuk mendapatkan kepedulian dan mendapatkan kemuliaan di mata kita dan dimanapun dia berada mendapatkan perhatian, apalagi warga miskin. Dan ujian yang kita hadapi sebagaimana Allah gambarkan di dalam suratul Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Mohon jamaah sekalian bisa ingat ayatnya, bisa Anda simpan, bisa nanti selesai acara ini Anda bisa buka Al-Quran, suratul Baqarah ayat 155, 156, 157. Saya akan bacakan dan saya akan sedikit jelaskan tapi tidak secara detail biar menghemati waktu. Nanti bisa jamaah sekalian masing-masing buka Al-Quran dan melihat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Menurut saya ayat ini sudah menggambarkan kondisi sekarang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Bukan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut. Bukan dari rasa takut atau dengan ketakutan. Hanya sebagian. Kondisi sekarang kita terasa takut beraktivitas, gelisah, tidak nyaman, berhati-hati, maskar, kemanapun kita pergi, menjauh lingkungan, menjauh tempat ramai-ramai. Semua buat apa? Kita kan takut kena sakit. Berarti ini sebagian, kata Allah SWT, ujian dari kami akan menjadikan takut, rasa takut tidak nyaman. Gara-gara COVID-19 ini banyak yang kelaparan. Mungkin orang yang mampu masih bisa pesan makanan online, masih ada anak buahnya bawakan makanan dari luar, atau mungkin barangkali ada tenaga kerja di rumahnya bisa memasak berbagai macam makanan, tapi ada orang susah. Dia terhalang tidak bisa mencari nafkah dan rezeki, makanya akibatnya dia kelaparan. Wa naqsim minal amwal, akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Dan saya yakin itu sudah dirasakan oleh
pemuda-pemuda atau berusaha, apalagi berusaha yang baru mulai berbisnis, ingin mencitrakan dirinya dan keluarganya, tapi menghadapi tantangan ujian ini yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Dan ini menjadi ujian wa naqsim minal amwal. Ujian ini berkurang harta kita. Bahkan terkorban nyawa kita. Banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia karena COVID-19. Itu namanya al-anfus. Bahkan wathamarat, buah-buahan, sayuran, makanan, banyak berbagai macam makanan. Biasanya rumah saya tidak pernah kosong dari buah-buahan. Sekarang tidak ada buah-buahan di pasar. Susah sekali mencari buah-buahan. Berarti ini Allah gambarkan ayat ini. Sampai buah-buahan itu pasti menghadapi kekurangan atau berkurang dari kecukupan untuk masyarakat. Apa sikap kita menghadapi rasa takut, rasa gelisah, kelaparan bagi banyak orang miskin yang susah cari makan, kemudian masalah kekurangan harta, jiwa dan nyawa yang sudah kurban, para ahli medis, mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah sebagai syahid, kemudian makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Sikap kita, kata Rasulullah SAW, berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Karena ini menurut saya, kalau Mas Sandi lahir dari krisis 98, insya-Allah saya percaya dan yakin. Dan mudah-mudahan Bank Infak menjadi salah satu wasilah untuk melahirkan dan mencetak generasi-generasi ekonomi Islami yang jauh dari riba, jauh dari kemurkaan Allah, dan berduli kepada umat, berduli kepada negerinya. Dan disitulah terlahir generasi dari krisis ini, insya Allah membawa Indonesia menjadi terkaya. Bukan hanya terkaya untuk berfoya-foya di depan dunia, di mata dunia, tapi berkaya untuk menjadi berguna dan bermanfaat. Pertama untuk masyarakat kita Indonesia tercinta, baru untuk seluruh dunia. Berita gembira bagi orang yang menghadapi krisis macam ini. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kemudian kekurangan makanan dan buah-buahan dan berbagai macam nikmat. Beritalah gembira bagi orang yang sabar. Siapa ini yang sabar? Apa yang harus dilakukan? Pertama dari ucapan. Alladzina idza asabathum musibah, mereka ketika ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya dari Allah dan kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belajar menjadi orang sabar, apalagi dalam krisis ini. Kemudian karena di sini bukan hanya yang diuji adalah ekonomi kita, bukan hanya politik kita, bukan hanya negara kita, tapi yang teruji juga akidah kita. Siapa di antara kita yang percaya takdir? Siapa yang bisa menerima dengan tulus hati dan dia yakini ujian ini apapun penyebabnya, kita harus percaya ini dari Allah. Kita harus terima dengan ikhlas. Tapi tidak boleh hanya terima dengan ikhlas, tapi kita harus juga berjuang untuk menghadapi ujian. Sebagaimana Allah turunkan bala, turunkan ujian sebab dosa dan perilaku manusia, Allah juga menjanjikan akan terangkat ujian ini, terangkat bala ini dengan kita selalu bertaubat. Dan termasuk doa salah satu senjata bagi kita untuk mengangkat bala yang kita hadapi. Mereka yang selalu bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Akan Allah bersalawat kepada mereka. Allah akan turunkan rahmat dan akan Allah memberikan petunjuk. Salah satu petunjuk adalah acara ini. Menurut saya acara ini dengan kehadiran pemuda-pemuda, pengusaha, kemudian ada hadir Mas Sandi dan yang lain-lain semua beserta yang hadir yang berkesempatan, menurut saya mendapatkan
wa ulaika humul muhtadun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Bagaimana kita menghilangkan rasa takut, bagaimana kita menghadapi kelaparan dari krisis ini, bagaimana menghadapi kekurangan harta dan lain sebagainya. Petunjuk yang kita dapat dari pertemuan ini yang kita harus gunakan dan kita manfaatkan. Dan saya bisa mengambil kesimpulan dari gerakan Bank Infak ini yang menurut saya harus kita semua terlibat dalam perjuangan ini, bahkan cita-cita kalau bisa menjadi di seluruh cabangnya di seluruh tanah air ini, menurut saya bisa menjadi syiar firman Allah Subhanahu wa taala. Bank Infak di bawah syiar firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 245, man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Bisa Anda buka Al-Quran dan belajar artinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan siapa yang berkenan memberikan pinjamannya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada timbalan balik di belakang pinjaman ini, atau yang kita harapkan dari hanya betul-betul kita hanya ingin membantu ekonomi umat, mengangkat ekonomi umat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul serius untuk mencari nafkah, serius bekerja, karena Bank Infak bercita-cita tidak mau rakyat kita menjadi rakyat yang malas atau rakyat kita menjadi rakyat yang bodoh. Harus kita semua menjadi sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat lebih disayangi dan dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Sebagaimana mu'min yang kuat? Kuat iman, kuat akidah, kuat akhlak, kuat kesihatannya, bahkan kuat hartanya dan usahanya, ikhtiarnya, tawakalnya, berjuangannya. Di antaranya adalah lahirnya Bank Infak ini dari umat dan untuk umat. Makanya saya bangga sekali dari pertemuan ini ketika saya mendengar mukaddimah dari yang sudah sampaikan. Saya bangga sekali, masih alhamdulillah sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, wal khairu fi ummati. Sebagaimana tadi disampaikan di mukaddimah, 2020 dan musibah COVID-19 bukan akhir hayat, bukan akhir dunia. Saya sering kemarin mendengar berita, katanya sudah hari kiamat dekat, sudah ini ada masalah, kita sudah di akhir zaman. Tidak ada kaitan. Jangan berlebihan membahas akhir zaman. Akhir zaman masih panjang. Proses tanda dan ciri-ciri hari kiamat masih turutannya panjang. Urutannya masih juga panjang. Di antara satu dan berikutnya juga masih lama dan panjang. Jangan membuat kita selalu memfikirkan akhir zaman, membuat kita sudah ketakutan dan tidak memperjuangkan umat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, walaupun hari kiamat terjadi dan di depan matamu sudah terbangkit hari kiamat, kata Rasulullah SAW, masih di tanganmu ada tanaman yang perlu ditanamkan di atas bumi, kata Rasulullah SAW, segera tanamkan tanaman itu supaya bisa membawa kehidupan. Ini yang kita mau dari proses ini, memberikan impian, memberikan harapan, optimis untuk dunia, untuk umat Islam, agar tidak boleh putus asa. Terus kita memperjuangkan apapun yang kita hadapi. Harus kita tunjukkan kita masih mukmin yang kuat. Ya Allah, ini ujian darimu dan insya Allah kami kuat menghadapinya. Kuat ikhlas menghadapi ujian, kuat sabar dan juga kuat mencari solusi dan yang terbaik untuk bagaimana bisa berduli kepada umat, membangun umat, bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Dan di situ menurut saya jihad fi sabilillah. Di sini jihad kita. Berusaha, pemuda-pemuda berbisnis, kemudian teman-teman semua, siapapun, apapun yang kita mampu, bersama saya yakin, sedikit demi sedikit, tapi kalau kita bersama, berjamaah, saya yakin akan terwujud semua cita-cita kita. Kekuatan, kalau kita buka sejarah, apa yang mengakibatkan jatuhnya khilafah Utsmani, khilafah Abbasi, khilafah Amawi, walaupun umat Islam begitu kuat, karena berpecahan di tengah kita. Justru musuh sebalik itu, mereka bersatu
Bukan dari jumlah yang besar, justru jumlah mereka tidak banyak. Tapi dalam jumlah yang sedikit mereka bersatu, bisa menghasilkan, menjatuhkan pimpinan-pimpinan Islam. Makanya kita sekarang sebagai umat Islam, ayo kita bersatu. Kita rangkul semua masyarakat Indonesia. Yang Muslim, yang non-Muslim, apapun dia bermazhab, apapun budayanya, dari manapun asal usulnya, selama dia masih orang Indonesia, kita menunjukkan keberduaan dan kebersamaan. Kita rangkul mereka. Kita bawa ke jalan yang benar. Wa ulaika humul muhtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, bukan hanya petunjuk agama, dan juga insyaAllah petunjuk ekonomi yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena saya yakin semakin baik ekonomi masyarakat kita, mudah-mudahan wasilahnya bank infak insya-Allah akan mengantarkan kekayaan untuk negeri kita. Terakhir, kalimat yang saya ingin sampaikan, apa yang kita hadapi, apalagi sekarang sebentar lagi masuk Ramadan, memang kita akan berkurang aktivitas kita, tidak bisa tarawih. Kalau saya beribadi, salat di rumah, bahkan semenjak COVID-19 saya tidak melaksanakan Jumatan, untuk bukan karena diri saya sendiri, tapi saya tahu dan tanggung jawab untuk istri saya dan anak-anak saya di rumah. Saya tidak mau keluar sehat tapi membawa penyakit dan juga menolong kepada keluarga saya sendiri. Makanya kita bukan hanya mengikuti solusi dan aturan pemerintah, dan ini memang solusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stay home. Ini sebenarnya jalan keluar dari segala penyakit yang kita hadapi, apalagi wabah ini. Solusinya memang diam di rumah, dan ini solusinya bukan solusi negara, bukan solusi medis, tapi solusinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tetap semangat menyambut Ramadan dengan iman yang tinggi, dengan terus beribadah, walaupun aktivitas ibadahnya di rumah. Bisa anda salat tarawih di rumah, baca Al-Quran di rumah, buka puasa di rumah, sahur di rumah, tahajud di rumah, witir di rumah. Dan kita berharap melalui munajat kita bersama di rumah masing-masing, kita angkat doa Nabi Yunus, sebagaimana dia didiamkan di dalam perutnya ikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dari surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 145, kalau Nabi Yunus yang sudah diuji oleh Allah dan dimakan oleh ikan dan didiamkan dalam perutnya ikan, kata Allah SWT, kalau bukan doa Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus, bisa jadi Nabi Yunus akan didiamkan di dalam perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita dalam wabah dan ujian ini. 1 tahun lagi, 1 bulan, bisa jadi insya-Allah habis Ramadan selesai semuanya, kita tidak tahu. Makanya kuncinya jangan seperti bagaimana Allah gambarkan, kalau bukan doa Nabi Yunus, bisa Nabi Yunus didiamkan di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Apakah kita mau diam atau kita mau menghadapi ujian ini sampai mati atau sampai hari kiamat? Saya yakin tidak mau. Solusinya apa? Bermunajat dengan doa Nabi Yunus, diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini menjadi wirid kita setiap hari. Kalau bisa juga dekatlah sama Al-Quran, setiap hari baca sampai kita khatam. Di saat kita khatam, kita bermunajat, karena doa di saat khatam Al-Quran doa makbul. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, agar mudah-mudahan Allah angkat bala dan musibah yang kita hadapi dari negeri kita maupun dari seluruh dunia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, semoga tetap kita istiqamah, optimis, dan insyaAllah mudah-mudahan melalui masukan-masukan dari teman-teman yang hadir, Mas Sandi dan lain-lainnya, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, bisa membuka wawasan untuk bisa mendapatkan ekonomi, dan kita terhindar dari krisis akidah, krisis akhlak, krisis ekonomi, dari krisis segalanya. Mudah-mudahan ujian yang kita hadapi ini mengangkatkan derajat kita, mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan jalan keluar
menuju kepada cahaya kemakmuran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Syekh, pencerahan yang tausiah yang Syekh sampaikan malam hari ini. Saya merasa sangat seperti disiram air yang dingin di tengah padang gurun yang panas ya. Barakallah fiik atas apa yang disampaikan. Saya hanya akan mencoba meng-highlight sedikit telah disampaikan oleh Syekh tadi, terutama pertama adalah bahwa ini adalah satu bukti bahwa tidak ada kenikmatan yang abadi. Allah bisa mencabutnya kapan saja. Oleh karena itu janganlah kita sombong dengan apa yang kita dapatkan, semua itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bahwa ujian saat ini yang kita rasakan ada rasa takut, kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, kelaparan dan sebagainya. Ini semua hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana menyikapinya, saya cukup mendapat sudut pandang yang luar biasa, yaitu berita gembira dari orang yang sabar. Sabar itu yang pertama yang disampaikan oleh Syekh, mengenai bahwa kita harus selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas segala yang terjadi dan menimpa kita. Semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerima takdir dengan tulus hati, bahwa ini semua qadarullah, ya sudah kita terima, berserah kepada Allah. Yang ketiga adalah bertaubat. Ini cukup menarik sih, karena saya pernah membaca ya bahwa dosa-dosa kita kadang itu ya yang menyebabkan kita menjadi berat hidupnya. Dan dengan bertaubat insya Allah akan meringankan segala langkah kita ke depan. Amin. Saya juga meng-highlight tentang apa yang saya jelaskan, bahwa apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, dengan tetap berusaha, tetap optimis, tetap maju, itu adalah sebuah jihad. Ini adalah satu pandangan tentang jihad yang sangat positif saya kira. Lalu bermunajat kepada Allah, Syekh menutupnya dengan bermunajat kepada Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa, doa Nabi Yunus tadi disampaikan juga. Dan dalam menghadapi Ramadan ini, tentunya banyak-banyaklah beribadah di rumah untuk menghindari penyebaran COVID. Saya kira itu tadi semua highlight yang bisa saya kutip dari penjelasan panjang lebar dari Syekh yang Masya Allah luar biasa. Saya turut senang sekali. Saya mewakili viewers, mewakili para pemirsa di sini semua ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para pemirsa kita, dan saya merasa senang sekali. Masya Allah, alhamdulillah. بصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.